Disinilah kami dibekali berbagai ilmu yang berguna bagi kami ke depannya untuk menunjang kemampuan kami dalam meraih kesuksesan dengan berlandaskan karakter keagamaan dan kebangsaan. Kami disediakan dan dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar pembelajaran. Kami dibimbing oleh tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya. Kami dididik secara spesifik berkelanjutan demi tercapainya prestasi. Kami sangat terbantu dengan biaya pendidikan yang terjangkau, dengan banyaknya pilihan fakultas yang unggul dan lokasi yang strategis, yaitu memudahkan kami menempuh pendidikan yang lebih tinggi dalam menggapai cita-cita. STEKOM memiliki tenaga pendidik yang berintegritas tinggi dalam membina mahasiswanya sehingga tercipta lulusan yang berkualitas, mengajar dengan metode pembelajaran yang update dengan materi yang menarik demi tercapainya suatu kompetensi pembelajaran. Mahasiswa mendapatkan ruang pembelajaran ber-AC yang nyaman dan bersih, dilengkapi dengan laboratorium, ruang praktikum, serta sarana dan prasarana untuk menunjang media pembelajaran. Dengan tenaga pendidik yang update dan penyampaian materi yang menarik menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. STEKOM juga memiliki kerjasama dengan Disnaker dan berbagai perusahaan yang siap mengajakmu bergabung menjadi bagian dari mereka. Yang pertama dari Fakultas Komputer Bisnis, S1 Desain Grafis, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas yang kedua adalah Fakultas Vokasi, D4 Komputerisasi Akuntansi, D4 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika, D3 Komputer Grafis, D3 Teknik Komputer, D3 Kebidanan, D3 Manajemen Perdagangan, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Manajemen Informatika. STEKOM menjadi universitas yang unggul, berkualitas, dan mampu mengantarkan mahasiswanya dalam meraih kesuksesan. Sekarang kan bagaimana tanggapan Bapak dengan banyaknya mahasiswa yang kerja sambil kuliah? Oh iya, itu bagus. Karena apa? Karena dia kalau tidak ikut pengetahuan itu akan ketinggalan. Seperti misalnya tadi aku bilang, STEKOM itu mendidik orang-orang yang pintar dengan media sosial, dengan komputer, dengan IT semuanya. Kenapa saya memilih STEKOM? Karena biaya perkuliahannya terjangkau dan jam perkuliahannya fleksibel. Saya sudah bisa berhasil karena STEKOM. STEKOM itu sangat berjasa bagi saya. Bahkan anak saya pun saya masukkan ke STEKOM. STEKOM menjaga mutu dan kualitas untuk bisa bersaing di dunia kerja. STEKOM itu pilihan yang paling tepat, tidak akan salah. Dan kemarin mendapatkan perguruan tinggi terbaik dengan akreditasi dari partainya.
Selamat malam semuanya, selamat datang di mata kuliah fotografi 2. Kali ini saya membuat video untuk kita praktek memahami aperture ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mode kamera ya. Jadi ada auto, manual, shutter speed priority, kemudian aperture priority, dan banyak lagi yang kita pelajari, dan hasil dari tiap mode kamera itu berbeda-beda, betul? Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang segitiga emas exposure atau pencahayaan, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, kita kemarin memahami ini ya. Kita kemarin belajar teori bagaimana bisa menerapkan segitiga emas ini, sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang kita inginkan ya. Nah, sekarang kita akan praktek menggunakan kamera ya. Untuk pertama kita akan memahami aperture. Nah, aperture itu apa sih? Aperture itu adalah bukaan lensa. Seberapa besar atau seberapa lebar lensa itu terbuka, dan mempengaruhi seberapa banyak cahaya yang masuk yang diterima oleh kamera tersebut. Nah, perbedaan setiap aperture itu sangat berpengaruh sekali. Ya, ketika kita membuka lensa aperture sangat lebar, maka cahaya yang masuk akan sangat banyak sehingga membuat objek yang kita potret akan semakin terang. Kebalikannya, ketika kita perkecil bukaan lensa, ya, maka cahaya yang masuk otomatis lebih sedikit, yang mengakibatkan membuat objek yang kita potret akan lebih gelap. Nah, untuk bisa memahami aperture ini, kita perlu menggunakan kamera ya di mode manual ya. Kita pakai mode manual aja. Jadi kita bebas menentukan mode yang kita inginkan atau bebas menentukan cahaya yang kita inginkan gitu loh. Nah, saya memakai Nikon, dan ini aperture-nya paling kecil adalah f2.8 dan angka paling besar adalah 6.5. Dan saya menggunakan lensa 357 mm. Nah, saya ulangi lagi ya tentang aperture bukan lensa ini. Jadi gini, konsepnya tolong dipahami. Jadi, ketika angka lebih kecil, contohnya f.2, f2.8, maka bukaan lensa semakin besar. Ya, saya ulangi. Jika angka semakin kecil, maka bukaan lensa semakin besar. Dan kebalikannya, jika angka semakin besar, maka bukaan lensa semakin kecil. Oke, tolong itu dipahami dulu, jangan sampai terbalik. Oke, nah saya akan coba menerapkan atau kita memahami aperture dengan kita memotret objek ini ya, tumbler ini ya. Nanti tolong diperhatikan mode yang saya pakai, susunan segitiga emas yang saya pakai, yaitu adalah ISO, shutter speed, dan aperture. Nanti saya akan tuliskan dan sampaikan pada kalian. Ketika saya motret menggunakan mode ini, hasilnya seperti ini. Saya menggunakan mode ini, hasilnya seperti ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, saya akan menggunakan f.8, ini yang paling besar nih, f.8, kemudian ISO-nya. Berarti f.8 ini, cahaya yang kita dapatkan ya, aperture f.8 ini, cahaya yang kita dapatkan akan semakin sedikit, maka kita perlu mengurangi shutter speed-nya. Saya ini buat shutter speed menjadi 60/3. Kemudian untuk ISO-nya, ISO ya, kemarin kita sudah belajar juga, kalau pengen lebih terang, maka angkanya harus makin besar. Saya coba pakai 800. Oke, saya akan foto.
Nah, ini adalah hasil foto aperturnya 8.0, shutter speednya 60 second. Kemudian ISO-nya 800. Sekarang saya akan turunkan aperturnya. Kita coba menjadi 6.3 dengan shutter speed yang sama 60 dengan ISO yang sama 800. Nah, ini adalah hasil gambar dengan apertur 6.3, shutter speed sama ya, 60, kemudian ISO-nya 800. Sekarang, saya akan perkecil lagi aperturnya menjadi 5.6 dengan shutter speed 60, kemudian ISO-nya 800. Nah, ini aperturnya sudah saya turunkan 5.6, shutter speednya 60 dan ISO-nya 800. Hasilnya lebih terang daripada gambar yang awal tadi. Sekarang, saya turunkan lagi. Menjadi F-nya 4.5, shutter speed, ISO sama ya. Jadi kita cuman mengubah aperturnya doang ya. Oke. Gambar ini menggunakan f4.5 atau aperturnya 4.5, shutter speed 60, ISO-nya 800. Sekarang saya turunkan lagi. Langsung ke 2.8 ya. 2.8 ini berarti apertur terendah di lensa ini ya. Nah, gimana? Hasilnya lebih terang ya. Jadi ketika kita perkecil angka aperturnya, maka cahaya yang masuk ke kamera kita itu akan semakin banyak ya. Nah, kemudian kita coba gambar ini lebih terang ya. Saya akan mengubah ISO-nya menjadi 1600. Jadi ISO 1600, aperturnya 2.8 dan shutter speednya 60. Nah, perhatikan gambar ini. Di gambar ini, cahaya yang kita peroleh itu terlalu besar atau terlalu banyak. Ya, karena kita pakai apertur paling kecil 2.8 dan ISO-nya kita naikkan. Itu membuat gambar kita over cahaya, terlalu terang. Maka kita bisa menaikkan apertur kita. Kita coba naikkan ya, ini dari f2.8. Kita naikkan menjadi f-nya 3.5 dengan ISO-nya sama, yaitu 1600 dan shutter speed-nya 60. Saya cuman menaikkan aperturnya aja menjadi 3.5. Nah, perhatikan. Gambar yang sebelumnya itu ISO-nya 1600 dan aperturnya 2.8, shutter speed-nya 60. Dan sekarang saya cuma menaikkan aperturnya menjadi 3.5. Nah, cahaya yang kita peroleh jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena apertur kita naikkan, lensa semakin kecil, maka cahaya yang kita peroleh, yang kamera ini peroleh semakin sedikit. Jadi seperti itu ya. Kalau kita misal ingin memahami segitiga emas pencahayaan, kita harus memahami apertur, shutter speed, dan ISO. Kita bisa tentukan sendiri cahaya yang ingin kita peroleh dengan segitiga emas itu, oke? Nah, sekarang saya ingin cahaya yang saya peroleh, kamera ini peroleh, lebih sedikit lagi dengan saya menaikkan shutter speed-nya ya.
Oke, saya naikkan menjadi 100 shutter speed-nya ya. Oke, shutter speed 100, f-nya 3.5 dan ISO-nya 1600, maka gambar yang kita peroleh lebih gelap dari sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa mengatur sendiri ya untuk mendapatkan cahaya yang kita inginkan. Jadi ya memang dalam basic kamera kalau kita pakai manual, full manual, kita harus pinter-pinternya untuk menyesuaikan kondisi ruangan atau di luar ruangan, berapa banyak cahaya yang kita peroleh. Misal kalau saya ini pakai cahaya ini, nah itu lampu itu. Saya cuma pakai soft light ya ini. Dipakai? Delok bar kibar. Oke. Jadi saya cuma pakai soft light ini ya. Cuman ini aja. Jadi memang agak terbatas. Maka kita juga harus menyesuaikan kamera kita juga gitu loh, segitiga emas juga gitu. Kalau di luar ruangan, misal kita cahaya matahari, kita pakai cahaya matahari, kita juga harus tahu jam-jam tertentu ya. Kalau misal jam 12 itu sangat terik sekali mataharinya ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan kamera kita. Jangan sampai cahaya itu terlalu banyak masuk ke kamera kita sehingga nanti over cahaya ya kan. Nah, jadi seperti itu pemahaman tentang aperture ya. Ya, jadi saya akan potret dengan setengah badan dulu ya. Nah, kalian perhatikan cahaya yang kita peroleh dengan segitiga emas tersebut. Jadi ini yang kedua, kalian boleh tebak ya, apakah saya mengubah susunan exposure apa tidak. Itu tugas pertama. Jadi nanti gambar pertama kalian bisa tulis berapa susunan segitiga emas yang saya gunakan. Oke, bisa kalian perhatikan cahaya yang diperoleh dari kamera dengan segitiga emas yang saya susun tadi ya. Kita bisa perhatikan cahaya yang menabrak di objek, di model, apakah terlalu terang atau tidak. Nah, sekarang saya akan coba potret 3/4 badan dengan ISO 100, aperture 5.6 dan shutter speed 100. Nah, karena ini kita pakai cahaya matahari, otomatis background di belakang itu akan sangat terang ya. Dan objek model itu sedikit mendapatkan cahaya karena tertutup oleh awan dan ada pohon juga. Kemudian kita semi outdoor ya ini, jadi kita di balkon. Nah, saya akan coba potret dari low angle ini ya, saya dari bawah, jadi kamera dari bawah, shoot model terlihat dari bawah ya. Nah, susunannya ini masih sama. Yang kedua ini saya masih menggunakan aperture 5.6. Saya akan potret lagi yang kedua. Kalian boleh tebak gambar yang kedua ini berapa susunan exposure atau segitiga emas yang gunakan. Ini adalah tugas gambar yang kedua ya. Oke, ini saya memotret 3/4 tadi ya. Jadi tidak full body.
J3 sama badan 3/4. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan aperture rendah, yaitu 2.5. Nah, jadi saya pakai aperture 2.5, kemudian shutter speed 100 dan ISO-nya tetap 100. Nah, ini saya menggunakan ISO 100 dan ternyata terlalu terang ya. Saya akan naikkan shutter speednya jadi 200, aperture 2.5 dan ISO 100. Jadi saya naikkan shutter speednya ya. Baik, selanjutnya saya akan coba buat background jadi bokeh atau ngedove ya. Jadi saya akan zoom, kemudian saya tetap shutter speed 200. Saya akan zoom dan saya ingin mendapatkan bokeh di background belakang. Oke, ini saya mulai zoom lensanya. Dan saya harus turunkan aperture-nya jadi kecil ya, sehingga dapat gambar bokeh. Nah, saya ini pakai zoom fokus ke wajah doang ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan dove atau blur di belakang objek, jadi kita harus turunkan aperture-nya jadi 2.6 atau kita buka sebesar-besarnya diafragma lensa tersebut ya. Nah, saya akan foto close up lagi ya dengan model bersandar di tiang. Saya akan ambil dari angle atas ya. Ini susunan aperture masih sama, paling kecil 2.6, ISO 100 dan shutter speed saya buat 200 agar tidak terlalu banyak cahaya. Oke, terima kasih untuk Rizka yang sudah mau jadi model, dan buat kalian ya, nanti kalian tebak ya susunan aperture dari gambar 1 dan 2 saja kayak tadi ya. Nah. Universitas Tekom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan.